Jualin tanahnya kan karena memang kebutuhan. Kebutuhan, emang pengennya. Kedua memang terdesak. Saya sama Abdur ada di masa ditempatin di hotel mewah gitu kan. Karena kan tadinya di hotel yang Oyo. Iya di Air di room. Diundang berkali-kali Sama polisi. Bikin lomba stand up kritik Polri. Dulu yang baru mampir Bareskrim baru Marcel doang sih. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Panas. Model video klipnya gue. Bukan masalah itu. video klip. Iya. Tapi lagi panas banget Indonesia. Oh memang kan lagi gara-gara El Nino itu. Iya bener. Tapi gak cuma itu Makanya aja. sih. Kemarin kan sempet nih panasnya memang kalau gara-gara El Nino sampai 41. Iya makanya. Kayak waktu kita di Vegas. Oh pernah ke Vegas. Lewat doang. Vegas tempat karaoke itu kan? Iya betul. Yang di jalan Sukajadi di Bandung. Tapi kan memang belakangan ini lagi panas ya. Karena kan mau pemilu. Iya. Nah kalau ngomongin soal pemilu sekarang Rotizen kalau kita perhatiin banyak sekali sampah panorama dan limbah visual ya. Dari spanduk, dari baliho, dari poster. Nah, ini pertanyaan gue nih dari dulu gue penasaran Rotizen ya. Kalau misalnya di sekitar tempat lo atau di sekitar jalan yang lo lewatin banyak poster, spanduk, baliho dari wajah seseorang. Makin banyak lo makin sebel atau malah pengen nyoblos? Sebetulnya kan itu memang kayak apa sih menghipnotis kita ya, kan. Nah, biar kita inget gitu kan ya. Jadi makin sebel, dia lagi nih. Cuman gitu. masalahnya banyak juga yang misalnya yang tadinya diharapkan berpasangan terus tidak. Itu masih ada fotonya. Oh iya. Nggak sempet dicabut. Iya, ini yang kita mau ajak ngobrol sekarang juga dia ini adalah seorang wakil rakyat. Masa? Wakil Gua taunya dia rakyat. dulu penyiar kan? Oh, tapi langsung banting setir. Wakil rakyat dengan caranya sendiri. Dia ini adalah gabungan dari Willy Dozan dan Betharia Sonata. Maksudnya kok bisa? Willy Sonata. Willy Sonata? Willy Sonata. Artinya? Betawi asli suka guyon dalam berkata-kata. Iya. Ada David Nurbianto. David Nurbianto di sini. David is in the house. Lu nggak pernah orang Betawi. Anggota dewan yang terlucu ini. Silakan Mbak. Silakan. Ya Allah. Lucu banget sih. Belum ya ngomong apa-apa. Jangan dikasih beban kamu. Tapi ini beneran loh, gue tuh kehilangan banget. Iya. Satu hari lu siaran, besokannya lu udah gak ada. Cepet banget ya. Kayaknya itu mah bukan bintang tamu harusnya. Dulu kita ruangannya di sini, David di sini. Iya, kita tiap sebelahan. pagi kita ketemu. Nggak ada, baru sebentar doang. Berarti udah berapa lama gak siaran? 4 tahun apa 5 Salah tahun? kebalikan. Emang berapa lama siaran? 2 tahun. 2 Siaran 2 tahun. Kita aja kelamaan ke 14 tahun. Tapi kan memang David ini berangkatnya awalnya dari stand up comedy. Juara loh. Juara di keempat ya? Season 4. Season 4. Juara pertama? Juara pertama. Nyogok pasti. Enggak dong. Dia kan sebenarnya orang susah ya. Iya, kan itu kan panggungnya di Jakarta. Masa Akamsi nggak menang? Orang Betawi asli. Bener Betawi asli lu? Ya, sebenarnya Bapak Jawa, Kebumen. Cuman karena lahir dan besar di lingkungan budaya Betawi, Jadi jadi lu Betawi lebih kental banget. Betawinya. Kalau kita lihat konten-kontennya David juga ya di Instagram, gayanya Betawi banget. Iya, kayaknya itu emang bukan gayanya. Kayaknya emang sehari-hari lo. bawaan Emang dari begitu? kecil, dari gitu kan. Oke. Dari kecil. Kamu merasa sebagai orang Jakarta? Ya, sebagai orang Betawi lah gitu ya. Ya. Apa yang lucu dari orang Jakarta asli? Banyak yang lucu banyak Apanya? gitu. Ya kalau mau ngomongin ironi ya kita terpinggirkan di kota sendiri. Betul, Itu kan ironi ya. iya. Kurang bisa bersaing sama suku pendatang. Iya. Kayak misalkan komika Medan. Boris, Indra Jegel, Benedion. Boris itu komedian Bandung sebetulnya. Iya, tapi kan dia orang Medan. Iya. Kenapa gitu? Ya kan Boris, Indra Jegel, Benedion, Oki Rengga. Komika Medan bikin podcast agak lain. Benar. Nah, komika Betawi agak minder. Karena nggak
Bikin. Bikin. Tapi nggak lebih banyak pendengar daripada mereka. Yang Betawi asli siapa aja? Yang Betawi asli siapa aja komika? Ada gue, ada Diki Divi. Diki Divi Oh, itu orang Diki Divi. sini. Afif Safi juga. Oke. Yuda Brajamusti juga. Sebetulnya kalau yang gue kenal ya orang-orang Jakarta asli, Betawi asli itu bercandanya Nyablak emang parah banget. lucu Nggak gitu. caur kan? Nah, Oh, caur bahasa lu. cuman kenapa kalau orang Betawi ngomong suka kenceng mulu? Sebenarnya sama kan orang Medan tuh kan kencang juga. Orang Betawi juga kencang kalau Betawi juga. kenapa? Itu stereotip sih sebenarnya. Stereotip. Sebenarnya nggak kayak begitu. Karena yang digambarkan di film, di sinetron, FTV terutama itu penggambarannya adalah suka teriak, kalau ngomong, apa ya istilahnya Nyablak gitu ya. Nyablak tuh sebenarnya bukan volume teh. Nyablak itu lebih kepada Cerewet. spontanitas. Oh, spontanitas. Jadi apa yang berarti. Jadi apa yang di kepala Langsung kita keluarin ngomongin, dulu tuh. oh, nyablak tuh itu. Tanpa tuh. disaring dulu Betul, gitu. tanpa disaring dulu. Jadi stereotip aja orang Betawi itu ngomong, karena David mah nggak kenceng suaranya. Enggak. Biasa aja, cuma Urat memang saya. emosi. Urat yang kenceng. Emosi ngelihat pendatang pada sukses. Wah, nyindir kita juga dong ke. Tapi Maaf ya. kita pendatang gimana nih? Tapi KTP udah KTP Jakarta kok. Kalau tenang udah aja. DKI, warga DKI. Enggak apa-apa, kita mah enggak apa-apa. Kita kan Betawi kan suku yang paling egaliter. Iya, bisa menerima kebudayaan dari manapun. Welcome. Ya Karena memang kan dari- melting pot di sini kan. Betul, melting pot. Dari zaman Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, itu urutannya nggak segitu Nggak sih gitu sebenarnya. ya. Pokoknya dari zaman Fatahillah, Ya. kan memang kita pelabuhan, jadi banyak. Emang udah ketemuan semuanya ya. Tapi kalau misalnya ngomong tadi kan orang Betawi itu terpinggirkan, bukannya mereka juga yang jualin tanahnya. Iya, jualin tanahnya kan karena memang Kebutuhan. kebutuhan, memang pengennya. Kedua memang terdesak, tidak punya pilihan. Ya di sini aja deh. Kita ngomong di sini, tahu nggak ini studionya di mana? Oh, Bintaro, kenapa? Bintaro. Kampung kita kan rumah saya di situ tuh dekat. Lah itu Gang Oke. Bojong. Uang Kita transport satu hapus, kelurahan. nggak usah pakai uang transport. Iya, nggak usah beneran. Tapi emang ada. Lu jangan ngomongin duit, duitnya emang gak ada duitnya. Kagak ada sponsornya, Pi. Iya, tapi kalau udah disiapin masa yang nggak dikasih. Ya yang ngerti-ngerti aja gitu kan. Kecuali kalau belum. Itu got depan Beneran depan situ? studio tempat gua nyari ikan gapi. Yang bener kecil. lu. Demi Allah. Kecil Ini ikan nggak gapi ya? bukan gua ada-adain. Yang selokan gede itu Itu di situ. Iya, perempatan teh. Itu tempat saya nyari apa dulu anak piting namanya Yuyu ya. Yuyu. Enggak, tapi emang sesusah itu hidup lo. Iya, Kan beneran. katanya kalau denger baca cerita tentang kehidupan lo, ayah kan seorang Supir pribadi. Supir ibu pribadi. juga asisten rumah tangga gitu. Lu juga mesti udah nyari uang dari kecil atau gimana? Bukan nyari uang dari kecil, memang dari kecil udah terbiasa hidup prihatin gitu. Bukan prihatin dalam artian yang mungkin Kayak PSBY ya. iya Saya prihatin. prihatin. Enggak juga. Tapi Kalau itu kan PSBY duitnya baru. itu Tapi kan kenapa dia suka Pak. saya prihatin? Prihatin melihat keadaan orang, masyarakat. tapi hidupnya dia mah nggak prihatin. Iya. Maksud gue. Maksudnya adalah di bawah garis kemiskinan lah, tapi bertahan gelantungan gitu. Oh jadi sebenarnya mah kalau bisa dibilang tidak susah mah enggak, tapi memang ya nggak cukup aja gitu kan. Nggak cukup aja. Ya sama dong kalau gitu artinya. Iya. Bahasa Tapi halus itu sebenarnya. masa kecil kamu Indah. ya indah, berat atau apa sih, Fit? Indah sebelum ibu saya meninggal. Indah. Ibu saya meninggal saya kelas 2 SMP, di mana saya masih punya 2 adik cewek yang kecil-kecil. Nah dari situlah saya masa main saya hilang. Yang dimana ya karena ngurus waktu masih sakit ngurus ibu bener-bener emang dirawat di rumah sakit karena kita nggak punya biaya pada saat itu. Ya udah nggak sanggup dibawa pulang ke rumah karena penyakitnya udah komplikasi Sakit banget. apa sih? Pertama ginjal, kedua karena mungkin penanganannya terlambat, komplikasinya ke liver, ke paru. Ya Allah, kemana-mana. Jadi emang udah ya nggak ketolong lah. Apa yang kamu lakukan untuk menghidupi kamu dan adik-adikmu dulu? Menghidupi secara ekonomi sih tidak, tapi Karena masih ada masih ada bapak. masih ada bapak yang kerja. Tapi saya ngerasa kehilangan waktu aja. Gue ngerasa waktu masa ya harusnya dinikmati anak SMP SMA kan gaul nongkrong dan sebagainya. Gue nggak itu. Gue pulang sekolah langsung pulang naik sepeda, jagain ibu, minumin obat karena emang udah payah sama sekali udah nggak bisa. Dia tuh anak binangkit ya, anak berbakti, itu anak baik berarti lu ya. Alhamdulillah.
Tapi sempat juga maksudnya gini, setelah ibu nggak ada, terus juga ayah mungkin cuman satu dari sumber penghasilan. Lu juga sempat bantuin untuk dapat penghasilan nggak? Tidak. Profesi apa gitu yang pernah Dagang dijalanin? narkoba gitu. Enggak. Ya, kenapa jadi kriminal? Nah kan enggak. Kan kali-kali Anak baik kali-kali ada cerita hilafnya gitu. Enggak ada. Saya anak Betawi bukan Kalau anak di Meksiko. KTV ya. Bukan kartel ya. Iya. Bukan anak Betawi. Oh, enggak ya? Jauh ada anak Oh, Meksiko. enggak narkoba. Enggak, tapi lebih pada gini teh. Kan saya maksudnya waktu ibu masih hidup, saya kan punya jatah rumah petak tuh. Jadi nenek saya, tanahnya nenek saya karena ibu saya menikah dikasihlah jatah kontrakan itu. Nah, begitu ibu saya meninggal, saya duitnya buat tambahan adalah saya jadi tidur sama nenek di rumah nenek. Nah, yang tadinya tempat saya kontrakan tinggal itu disewain ke orang. Oke. Jadi Bapak Semang kamu gitu. Iya. Iya Bapak Kayak Semang gitu, ya, Bapak Bapak Induk Semang. Semang kan. Ya, tapi nggak sehari-hari pakai sarung sama kaos kaki juga ya. Enggak. Tapi berarti kalau jadi walaupun hidupnya mungkin tidak berlimpah gitu, tapi tetap Pak Bapak memikirin sekolah anak-anak dan segala macam. Iya, tetap diusahakan tetap sekolah. Lu sampai kuliah? Saya nggak sampai kuliah. Sampai SMA aja. Iya, tapi Habis itu kerja. habis itu kerja. Katanya pernah jadi pramusaji, Pernah. pelayan, Pernah. tukang ojek, Pernah. petugas rental DVD. Pernah. Penjual DVD bajakan. Itu tidak. Oh, tidak. Itu tidak. Jadi Ronald tuh info yang benar, nah gue tuh ngasih info yang salah. Itu pelayan apa dulu, Itu Fit? udah penjahat. Betul. Pelayan apa dulu? Sebut aja ya, KFC. Jagonya ayam dong. Iya, pasti. Ayo dong masak di sini. So, itu yang di Pondok Indah yang di DH. Oh, di situ. Iya, tapi jadi KHL, karyawan harian lepas. Part-time ya istilahnya kalau dulu. Iya benar. Tapi benar katanya waktu itu karena kamu kinerjanya bagus, kamu sempat diangkat anak oleh Ricardo Gelael. Ngaco datanya nih dari mana sih? Salah ya? Yang bener diangkat cucu sama Kolonel Sanders. Lebih tinggi lagi kan? Sama mendiri. Udah sama akinya gitu kan. Apa? Petugas rental DVD dulu Nah, beneran? itu beneran. Ada dulu namanya Ultradis, sekarang sudah nggak ada. Ada Besok dulu. tuh nih generasi 90-an Ultradis, multidis Iya, bukan ya, ada. ada video easy. Ada Video video Easy. benar. Yang logonya bintang biru, saya di situ Ultradis. Berapa lama waktu itu? Maksudnya itu kan kerja serabutan berarti kan ya? Itu nggak serabutan teh, itu kan live udah karyawan. Oh, karyawan Udah dapatnya. dapat gaji tetap kalau itu. Jadi serabutan setelah keluar dari situ. Apa hanya serabutan? Tukang ojek itu serabutan termasuk? Serabutan. Ojek pangkalan dong, kan dulu belum zaman ojek online. Iya, ojek pangkalan tapi untungnya punya pelanggan. Jadi nggak harus mangkal. Perempuan-perempuan malam itu ya? Oh bukan. Kenapa dia tuh jadi selalu dihubungkan sama kriminal sih, Mbak lu? Iya, Angelo dong. Angelo apa? Antar jemput lontong. Ada kan? Mencari kisah yang tragisnya nggak ada. Enggak ada. Baik. Anak baik jadi hidupnya lempeng aja. Lempeng-lempeng. Nah, akhirnya sampai lu tertarik untuk menjadi seorang stand up comedy dari mana? Emang sehari-hari emang karena kebetawian itu lu memang Iya dulu karena jadi tukang ojek, ngojekin temen yang wartawan, media komunitas, Kicau Bintaro. iya Kicau Bintaro. Dulu saya ngojekin wartawan itu teman saya. Nah kebetulan liputan komunitas stand up di situ, Coffee Toffee Sektor 1. Coffee. Akrab semua kan nih. Yoi, daerah kita. Ya karena kita kan anak-anak Bintaro ya. Bintaro, iya. Terus nonton, abis liputan nonton kok penasaran ini apa sih, ada orang ngomong sendiri, ada yang lucu, ada yang kagak lucu. Iya, benar. Begitu ngeliat yang lucu kita ikut ketawa dan takjub. Begitu ngeliat yang gak lucu kita ngerasa kayaknya gue bisa deh. Termotivasi. Iya termotivasi. Akhirnya memberanikan diri mencoba. Tapi kan suka bercanda dalam keseharian sama menjadi seorang komika itu dua hal yang Beda berbeda. banget iya. Sepakat. Bagaimana kamu menghandle itu? Iya, tapi udah modal, suka bercanda itu udah modal. Oh, iya. Udah modal. Karena emang untuk mencari punchline kan dibutuhkan sense of humor. Iya, nah, suka betul. bercanda itu yang berpengaruh di situ. Apa yang biasanya menjadi beat-beat favorit kamu? Dari apa? Keresahan kamu apa? Iya, jadi keresahan jadi orang Betawi kalau pada saat itu memulai ya.
keresahan jadi Pas orang awal Betawi. dari situ dulu. Dari pekerjaan, pernah jadi pramusaji, pernah jadi tukang ojek. Cerita tuh banyak dari situ-situ ya. Betul, cerita banyak. Jadi itu cerita selama ini lu kalau misalnya awal-awal nih kalau misalnya lagi ngebeat di stand up comedy itu selalu cerita tentang diri lo atau sebenarnya lu suka karang-karang bebas juga? Sebenarnya untuk background story-nya beneran terjadi. Adapun mungkin turunan punchline-nya yang udah dimasukin teknik stand up, ada what if segala macam, ada hiperbola. Tapi Iya. kalau Berarti ada belajar dulu dong. Harus ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Keren. Siapa yang kamu jadiin role model? Role model waktu itu ada Bang Arif Didu namanya. Arif Didu, Karena sama-sama Betawi, lahir dan besar di lingkungan Betawi, jadi ngerasa sama aja. Arif Didu adik anaknya Didu bukan? Pelawak Didu. zaman dulu. Bu Didu tuh bukan pelawak. Oh, bukan. Didu tuh pemain ini pemain Teater. sinetron, Oh, teater. Iya, tapi tahu kan Didu kan? Tahu dari keluarga Ratu Asia. Referensinya tua banget. Sampai akhirnya kamu menjadi juara pertama Juara pertama di Suci 4. Siapa angkatan kamu waktu itu? Ada siapa aja? Abdur, Oh sama Abdur. Abdur. Di finalnya 2 itu begitu menegangkan terakhir itu. Ya. final 3 putaran waktu itu. Ada Pras Teguh, Pras Teguh. Coki Pardede, Ih, jadi semua ya. iya jadi semua. Itu waktu final. Dodit Mulyanto. Oh, Dodit juga. Dodit juga. Kan itu ya. Itu waktu kamu final 3 putaran ngelawan si Abdur ya. Gimana ada di situasi yang ya final aja gitu sampai 3 putaran gitu kan nggak main-main juga, materi kamu harus banyak, harus kuat materi, kuat mental. 7 kali 3 waktu itu. 21. Bu, apain sih Iya. 7 kali 3 tuh? Satu putaran 7 menit. Oh. Jadi final tuh 21 menit di total. Stand up. Kamu ada tim Nggak atau nulis sendiri? Nulis sendiri berarti. Kita tuh maksudnya saya sama Abdur ada di masa ditempatin di hotel mewah gitu kan. Karena kan tadinya di hotel yang Oyo. Iya di Air di room. Terus tiba-tiba karena final ditempatin di hotel yang mewah, sampai kita nggak bisa nikmatin hotel itu. Sampai aura persaingan jadi nggak ada karena kita saya ke Karena Abdur ngomong itu. ngetok pintu Dur. Iya Fit, kenapa boleh cerita nggak? Gue jujur aja ini gue ngerasa mentok sama sekali. Karena Ya emang kita ampun. ngerasa udah kehabisan materi. Sementara di final suruh 7 menit kali 3. Iya. Ya Abdur akhirnya mengakui sama, gue juga stres sih, kita ngobrol aja. Jadi kayak yaudahlah siapapun juaranya, kita cuma pengen ngasih yang terbaik supaya penonton ngerasa nggak anti klimats finalnya. Ya, karena kan harus big bang banget gitu kan Iya. kalau Iya. misalnya di final. Dan itu tercatat sebagai salah satu final terseru. Ya. Iya. Terus gimana kamu menghadapi hari itu? Maksudnya bagaimanapun Abdur ya lawanmu gitu loh. Tegang banget Kang. Bayangin gini, waktu final itu putaran pertama temanya Betawi. Lu pegang dong kalau tema Betawi berarti. Termasuk si Abdur pun harus tema Betawi juga. Iya, Abdur juga harus tema Wow. Betawi. Nah, Tika bilang megang megang, kan? Lu kan harusnya saya Betawi, megang. Iya. Gimana bisa saya megang sementara dari awal mula saya stand up, saya Lu udah udah bawain Betawi Betawi. terus. Anjir Oh. udah kehabisan bensin dong. Ya iya, aku mau bawain apa lagi soal Betawi di final. Udah habis. Udah Terus lu ngeluarin apa dong? ya akhirnya ya nemu-nemu aja. Nemu kalau kata Radit tuh kayak gini, kita meta jokes namanya. Jadi kesusahan gua Iya. nyari materi Betawi. Kegelisahan gitu iya, kan. itulah yang jadi Jadi materi. materi. Gitu. Tema berikutnya apa lagi? Ken? Tema berikutnya bebas. Tema kedua politik. Yang jadi andalan sekarang kan. Iya, politik tema kedua. Abdur menguasai sekali. Iya. Iya, dia kan memang Penuh emosi soal politik. Nggak secara Guru. akademisi Iya. akademik Iya, juga betul. dia kan juga secara akademis dia lebih tinggi dari saya dan lebih pinter lah dari saya akui untuk ngomongin Politik karena ngomong politik. Terus apa lagi yang kamu ingat? tema ketiga, putaran ketiga, temanya bebas tapi kita diharuskan memakai media. Oh ada Media lain. Oke. Kamu pakai apa? Saya pakai gambang kromong. Oh, nice gimmick, Betawi. man. Nice gimmick dan nice modal. Mau dibayarin TV-nya. Enggak lah, modal sendiri Kang. 2,5 juta. Tapi menangnya dapat duit dong. pasti. Menang dapat duit. Berapa? 50 juta. Dipotong 2,5 juta. Iya. Masih Iya. itu ukuran itu Oke. hitungan begitu. Tapi setelah menang di situ, kamu merasa itu salah satu turning point hidup kamu nggak? Oh iya. Derajat keluarga terangkat,
Ekonomi terangkat. Jadi udah dapat apa aja dari komika? Ya alhamdulillah dapat kendaraan, Masya Allah. dapat rumah. Alhamdulillah. Rumah kos sudah lebih banyak lagi dong sekarang. Belum sih. Kalau rumah Si rumah petak itu apa kabar? Hah? Rumah petak yang itu. Sekarang Madora katanya, aku petak itu. Oh enggak, saya gedein. Oke, jadi sekarang bisa beberapa gitu. Iya, sekarang buat bapak tinggal di situ. Oh, Bapak tinggal di situ. Tapi gimana kamu sukses? Tapi nggak ada ibu yang menyaksikan. Gitu. Saya waktu final itu emang kayak motivasinya kayak nggak sosok ibu bukannya hilang ya, tapi ya saya udah ikhlas lah gitu sama kepergian ibu. Ada sosok pengganti kan nyai atau nenek yang sering saya bawa-bawa di materi. Saya cuman mengucap udahlah, hadiahnya semua buat nyenengin nyai. Buat nenek. Nyai pengen umroh. Masya Allah. Udah bager geningan si David teh. Iya, jadi Dan diberangkatin nenek umroh. berangkatin. Jadi memang Masya Allah. Nyai pengen umroh karena untuk haji secara umur Nyai Udah sudah terlalu sepuh ya. sepuh, sementara Masya Allah. di circle pertemanan aja ya circle. Circle pertemanan nenek lo maksudnya. Ya di circle pertemanan nenek-nenek. Terhitung lah yang belum haji termasuk Nyai. Jadi Nyai cuma ngucap pengen dah gua ke Makkah. Ya udah, dari awal mulai tahu hadiahnya 50 juta juga pas ditanya sama tim Kompas kalau menang buat apa, ya kayak yang kepikiran cuman duitnya buat Nyai umroh kayaknya. Udah bulat dari awal itu. Dari ya? awal bulat buat Nyai umroh. Nah itu juga jadi pintu rezeki. Jadi ketika lu mengikhlaskan sesuatu buat suatu kebaikan, buat orang yang lu sayangin, itu juga pintu rezeki buat lu ke depannya. Iya, alhamdulillahnya. Barang siapa yang memperhatikan orang lain, aku yang akan perhatikan dia langsung, kata Allah begitu. Dan dari dulu memang kayaknya saya termasuk orang yang ya alhamdulillah belajar ngaji juga, tapi termasuk orang yang memegang teguh pelajaran yang dimana ya pintu bahagia lu ya orang tua lu. Jadi kalau lu mau bahagia ya bagian orang tua lu. Dan kalau lu hidup lu susah sekarang, ya berkaca lah lu segimana sekarang sama orang tua lu gitu sih. Punten akhirnya ini masih ada sekarang. Masih ada alhamdulillah. Tadi Usianya berapa? Wah, Nyai udah mau 90-an ya hampir. Ya Allah. Angkatan 90-an salah dong. Usia dia udah Bukan generasi 90-an. Enggak, waktu konser Salon Seven dia enggak datang. sebelum kesini saya mampir tadi. Oh, Nyai di Bintaro sini. Itu yang di sini. Iya, situ. sama berarti sama bokap juga di sini ya. Sampai ini salam buat Nyai ya. Iya siap. Tapi kok lucu ya manggil nenek kok Nyai ya? Iya, nggak tahu dari kecil. Kok bisa kan emak gitu kan, ayang Mbah Uti gitu ya. Ya, Kalau Nyai itu kan dari lagunya Jaja Miharja Jaja Miharja. dulu. Nyai. Aduh Nyai. Betul kan? Iya benar. Walau kaca bisa pecah itu, tau nggak? Walaupun juga Madonna cantik. Depannya tuh Nyai. Marilyn Monroe juga cantik. Udah nyanyi. Tapi bagiku lebih cantik Nyai. Jadi memang ada kisah antara Jaja Miharja sama Ada juga. Kenapa dia bilang Nyai? Karena memang Nyai juga salah satu yang suka dibilang di Betawi kan. Iya. Nyai Dasimah dan segala macem gitu. Kalau kakeknya kan engkong sebetulnya, engkong sama Nyai. Nenek itu Nyai ya. Wah, ini di sisi yang jujur gue nggak pernah tahu sih seorang David begini gitu. Ih, gue taunya dulu bagajulan loh. Jangan dijelek-jelekin. Dari tadi gue udah berhasil ngejelek-jelekin dia. Udah dibilang jualan narkoba, jualan DVD. Iya. Tapi begajulan hidup after suci. Wih. Iya. Lo Iya kok bang? sih. Kok bang begajulan kenapa sih? Ya bukan, gue ngerasa itu Ya kan udah punya uang ya proses sekarang. hidup. Ya. Ya gue itu ngerasain, gue mengakui. Sempat hedon. Ya betul, namanya orang dikasih nikmat yang tiba-tiba ya. Ya gue ngerasa iman gak kuat ya udahlah. Loh, Nikmatin aja. Maksudnya bukan nikmatin aja, maksudnya kayak Yang ngikut dulu aja waktu itu. ya gue ngerasa itu fase dari kehidupan sih. Maksudnya kalau gue bilang enggak juga gue denial namanya. Iya. tapi menikmatinya fase-fase itu. Iya kayak terbawa aja Kang, ke bawah arus aja gitu. Satu fase hidup aja. Satu fase hidup. Jadi ketemu sama Pembelajaran istri sekarang sudah kembali ke jalan yang Kembali ke jalan yang benar. benar. Bucin Alhamdulillah. banget. Sama bininya. Ya kan? Takut. Padahal udah pakai kata bucin ya. Udah di ini loh, udah diperhalus. Diperhalus jadi bucin, lu bilang takut. Takut. Kenapa galak?
Oh, Enggak kan? enggak juga sih, cuman lebih kepada menghindari berdebat, menghindari perselisihan aja. Karena kalau udah berselisih, ya saya Betawi, dia Madura. Satu golok, satu celurit. Panas ya. Panas. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam dan tulisan beli live. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Tapi ternyata David itu memang terkenal menjadi seorang komika yang sangat baik dan sederhana. Kalaupun dia diundang untuk jadi bintang tamu, lu nggak pernah minta riders yang aneh-aneh gitu. Karena gimana ya Teh ya, kita dari orang susah, dari orang yang pernah makan nasi pakai garam, begitu ya alhamdulillah sekarang derajatnya udah diangkat, terus berkaitan dengan dunia entertain, saya bingung aja, saya malah canggung kalau dilayanin, malah canggung kayak, aduh Pak Suri tuh enggak usah, Mbak kalau ada kerjaan lain silakan, saya bilang gitu aja. Karena kan bisa dibilang kan ketika orang gitu menggunakan namanya, ketenarannya untuk minta sesuatu sama yang isi acara, yang bikin acara kan, ada yang minta disediain kucing gitu kan. Buat apaan? Ih, lu gak percaya. Lu gak Ada. percaya, dulu kita MC-nya acaranya. Disediain kucing. Pas ngomong sama panitianya, iya nih artis yang ini penyanyi minta disediain kucing jenis apa gitu ya. Ya Allah, ya Buat Rabbi. disayang-sayang Hanya katanya. sebentar di panggung sebelum naik dulu udah selesai. Ya Allah. Ada. Sian kucingnya Iya ya. bener. Akhirnya nyari di lapangan banteng katanya kucing. Bukan kucing itu. Nah, soalnya untung dia nggak belagu. Coba minta disediain apa? Mas David minta disediain yuyu. Cari kepiting dong. Sama ikan gupi. Iya. Jadi sekarang hidup udah menyenangkan ya. Ada istri, ada anak. Punya bisnis. Alhamdulillah. Minyonyot apa kabar? Alhamdulillah baik. Di mana aja sih? Cuman satu di depan komplek. Nggak apa-apa, maksudnya satu tapi kalau misalnya itu bisa menghasilkan kan daripada lu buka buru-buru di beberapa cabang Iya, tapi iya, ternyata kualitasnya nggak Ya, dijaga gitu kan. lagi pula saya buka bisnis lebih kepada bukan pengen kaya dari situ, tapi lebih kepada pengen saya punya saudara nih. Ngasih lapangan Iya, pekerjaan. ada yang nganggur, ada yang apa. Ya udah kerja. Tapi banyak komik yang jualan kuliner loh, yang jualan makanan. Banyak. Si Sabita. apa? Babe, si Ari Muslim. Kriting. Bebek tuh, ya. Ari Kriting juga Iya, tuh. si Pisang Muana. Muala. Muala. Muana nggak punya pisang. Iya benar. Muana perempuan gue baru inget. Si mie nyonyor itu berarti mie pedas. Mie pedas. Kenapa lu gak bawa ke sini sih? Nah, Oh iya juga ya. Astagfirullah lupa Teh. Mohon Iya. maaf saya kan. banyak janji nih sebagai anggota dewan nih gue nggak demen nih. Iya, nggak kepikiran tadi ya. Ditawarin calon nggak? Hah? Tahun Ada, politik. tapi belum lah. Kenapa? Ya ngerasa di entertain pencapaiannya masih segitu-segitu aja. Maksudnya masih belum ngerasa ada di puncak gitu. Maksudnya masih banyak yang pengen dicapai di dunia seni gitu. Jadi ngerasa butuh waktu juga untuk belajar. Saya lebih kepada, saya tertarik politik tapi saya nggak mau yang instan. Saya mau yang beneran Belajar. Belajar dari beneran awal. saya punya minat terus saya pelajari pelan-pelan, nanti mungkin momentumnya bisa Oke. jadi 5 tahun ke depan. Apakah itu yang membuat kamu sekarang membuat special show dengan tema politik dengan mengambil parodi atau satire dari anggota dewan? Iya, Dari situ ya? dari situ. Ya kebetulan memang momentumnya tahun politik, jadi saya manfaatkan aja. Pinter kamu. Karena sebelumnya juga udah pernah ini kan, udah pernah stand up comedy sendiri. Atau ini yang baru pertama kali? Oh, ini yang keempat. Ini yang keempat Yang tuh. sebelumnya Ada yang dua volume sebelum- kan? Iya, 2 volume itu ngomongin parenting. Ya, gue belum pernah nonton lo ya, tapi dari Instagram bisa, karena gue follow lo ya. Ya. Yang ini yang paling bagus treatmentnya, kalau menurut gue. Iya, secara branding. Secara juga. branding, secara konsep, Ya. secara pengisi acara, secara tata panggung, cahaya ini paling bagus. Iya. Paling siap berarti. Tinggal 2 lagi, Jakarta dan Bandung. Bandung dan Jakarta urutan. Bandung tanggal berapa? Tanggal 21, 21 Oktober, Oktober, iya. Jakarta, kita orang Jakarta aja deh. 9 Desember. 9 Desember. Deal. 9 Desember gue nonton. Siap, thank you. Udah habis belum lu main Oh, dada undangan aja? aja, undangan. Oh, undangan ya bener kan, gue tuh ingin membantu perekonomian. Lu Udah ada nggak? udah pulang. Dia sering pergi-pergi. Luar negeri ya? Heeh. Nonton bola. Nonton konser sekarang mah Konser. bola kan dia udah nggak suka sama MU.
Tobat. Gua bubarin ya. Mau dibubar. Oke. Apa yang kamu bawa di si special show dekat dengan rakyat ini, Fit? Iya, kalau latar belakangnya kenapa memilih tema politik, sebenarnya bukan baru. Dulu juga waktu stand up di Suci, sebenarnya udah banyak juga materi yang tanpa sadar menyinggung kebijakan publik. Tapi nggak diniatin sebenarnya. Yeah. Kalau Ade Indro bilangnya bahasanya autokritik. Jadi lu sebenarnya nggak pengen kritik, Tapi jadi akhirnya keluar kritik aja. gitu. Iya. Nah, jadi kayaknya sudah terbiasa dengan hal itu, udah terbiasa mempertanyakan kebijakan publik, sudah terbiasa mempertanyakan kelakuan pejabat gitu loh. Jadi ya begitu benar-benar nyemplung 100% pengen tema politik ya udah nggak kaget aja gitu. Sebetulnya kalau kita mau ngangkat isu politik, Oh, banyak negara banget. ini banyak banget materinya. Kan, tiap hari ada, tiap detik ada. Enggak, sebenarnya kan kalau ngomongin soal politik berarti nggak bisa dipisahkan dari yaitu pemerintahan, terus juga kebijakan dan segala macam. Lu nggak ada ketakutan gitu kalau lu ngomong gitu, Dulu, atau udah tahu iya. resep ini masih aman nih yang gue omongin? Iya, dulu sih takut sebenarnya. Sampai sekarang pun masih ada rasa ketakutan. Tapi diobatinnya dengan cara yang gua omongin rata-rata memang fakta dan berita yang udah jadi konsumsi masyarakat. Premisnya gua ambil dari situ. Bukan sesuatu yang Ngadi-ngadi. Katanya gitu kan, bukan itu. Enggak, jadi saya ngambil premis itu dari ada berita ini soal pejabat ini. Saya lihat komentarnya dari situ, saya rata-ratain sentimennya apa sih? Cari twistnya ntar, cari itu punchline-nya di situ. Pernah dapat ancaman gitu nggak? Ketika lu nggak pernah nyebut nama tapi kan? Apa pernah? Nggak apa-apa, tapi bener kalau misalnya ada fakta, ada berita, ya jadi berita, kenapa enggak gitu ya, Fit ya? Iya. Pernah dapat ancaman gitu nggak? Gitu ada ketersinggungan orang minta itu nggak usah dibawain lagi? Gitu. Sejauh ini belum ada. Tapi kalau di Instagram atau di Twitter, kalaupun saya ngasih ngelempar argumen segala macam yang berkaitan dengan pejabat, ada aja sih sentimen-sentimen yang saya rasa juga itu bukan dari masyarakat sih, dari buzzer. Pernah ngecek kan di setiap show kamu ada berapa tukang bakso membawa? Udah nggak tukang bakso, Udah bukan tukang bakso sekarang mah, udah ojek online. Udah katanya. ojek. Ojek online katanya sekarang. Upgrade ya. Karena susah. Rata-rata kalau misalnya mereka jualan bakso, kan mereka harus bisa bikin bakso. Iya. Kalau naik motor kan gampang. Iya. Gitu. Oke, tapi kalau ngomongin soal komika, kamu tipe komika yang seperti apa? Yang attacking, nyerang, Iya. atau tipe bertahan, atau tipe ngumpan-ngumpan aja gitu? Biar loh. orang yang mempersepsikan masing-masing. Saya bisa semua. Ini komika serba bisa, harga bersaing. Gue bisa semua. Yang di Ayah Ikhlas, gue punching down. Punching down tuh kayak punchline-nya tuh ya self deprecating, menyerah lebih kepada objeknya tuh objek yang rentan gitu ya. Kalau yang politik ya punching up. Kan kadang suka banyak SJW ya yang kalau kebanyakan menilai komika komika tuh kebanyakan berani tuh cuman punching down. Kenapa sih lo nggak punching up gitu? Iya. Ya sekalinya kita pancing up gitu di somasi dia nggak ngebantuin. Cuma nyemang aja. Dia cuma nantangin doang. Tapi maksudnya saya udah penuh pertimbangan kok ngambil tema ini. Satu Maya emang momentumnya tahun politik. Yang kedua gini kan, lebih ke gue ngerasa ini di skena komedia. Gue ngerasa atau di lebih luasnya lagi skena entertain atau di ngomongin komunikasi publik, gue ngerasa kayaknya orang yang boleh ngomong politik tuh harus jadi sosok dulu deh. Lu tuh harus ya elit, ya sosok lah. Yeah. Sementara kita yang kesannya grassroots ini kayak nggak berhak ngomongin politik. Iya betul. Ngomong So tahu apa lu gitu-gitu. Ya elah lu gitu. Iya. Sentimen-sentimen itu selalu datang kalau kita ngomong politik. Gue pengen bilang justru kita yang paling berhak ngomongin politik. Betul, kita penguasa negara ini. Iya, rakyat. Iya, kebijakan benar. pemerintah kan bersinggungan sama hidup kita. Kenapa jadi kita nggak boleh ngomong politik? Nah, itu terjadi di sekarang di skena stand up, level itu ada di Panji. Begitu Panji ngomong politik, orang mau denger. Di level-level open mic yang terkecil aja, tapi ada komika baru yang entah siapa ngomong politik, itu langsung ditegur kayak apain sih? Yaelah, sosokan. Siapa yang negornya? Ya sama Sesama komika sendiri. Wow. Oh gitu ya.
Kalau Panji sih emang termasuk Iya, yang dari awal, iya, betul. attacker gitu ya, yang kenceng banget kemarin kan nama Pak Luhut dan Iya. sebagainya gitu kan. Bahkan orangnya di situ juga kan. Habis ngomong, ini Yoyok lagi balik lagi dia. Iya, Gitu. itu kabur tau. Dan nggak bisa balik lagi. Dicabut paspor. Kabur. Jadi kalau Davita bisa menyesuaikan ya, sekarang Menyesuaikan, memposisikan sebagai penyerang, pengumpan atau bertahan gitu ya. Iya, iya. Oke. Oke, ini berarti tinggal 2 kota lagi. Kota-kota yang lain alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Sold out Iya. semua katanya ya. Iya, tidak sold out. Saya harus akui tidak sold out. tidak Tapi sold saya out. puas dengan pencapaian itu. Ya tadi seperti dibilang Ronald bahwa yang kali ini kayaknya udah lebih matang, udah lebih siap Iya. semuanya. Sold gitu kan. out bukan patokan Betul. kesuksesan dan kepuasan kamu. Iya. Karena Yang penting sold out- self fulfilling kamu dulu, Iya. batin kamu. Ya kalau saya sih melihat dari setelah after show-nya, respon penonton dari story-story mereka banyak kasih komentar positif gitu, saya ngerasa puas. Itu yang mau saya highlight adalah itu tadi, penerimaan di mana ternyata ngomongin politik bisa seringan David ya. Bisa seringan sama saya kemarin. Nggak Nggak harus terlalu mengernyitkan berat, daki. Iya, benar. nggak harus ribut-ribut gitu, nggak harus. Dan ini membuktikan bahwa mereka yang nonton adalah mereka yang memang pengen nonton. Kan ada juga banyak nih yang sold out tapi ternyata calo yang beli. Gitu Iya, kan. iya. Jadi yang wah memang sold out tapi ternyata pas hari hanya kosnya alias kosong. Iya. Gitu. Tapi saya nggak takut calo sih kalau saya. Takut Intel yang beli. Katanya lu aman gitu. Justru kalau soal saya malah deg-degan gitu. Yang mana ya yang Intel? Perasaan gue udah lucu tapi nggak ketawa yang ini gitu ya. Ada tulisannya Intel Insider gitu. Ini setnya berapa jam? 1 jam 20 menitan. Ada komika pembuka dulu atau langsung? Ada ke- komika pembuka. 2 ya? 2. Kalau yang di Jakarta Egy Hau yang biasa kritik polisi. Egy Hau. Ngeri ya itu juga. Oh dia fokus ngeritik polisi? Iya. Anjir. Bahkan dia udah juara lomba kritik. Juara lomba stand up di kepolisian. Iya benar. Iya benar. Anjing Lo bener. kan Udah pernah diundang Kalau kalau udah nggak salah. berkali-kali. Diundang berkali-kali. Sama polisi? Bikin lomba Oh, stand kirain- up kritik Polri. Oh, gue kira udah diundang berkali-kali bikin berita acara. Kan selalu gitu, Edi, how? Ditanya. Iya, alhamdulillah yang baru mampir Bareskrim baru Marcel doang sih. Itu bukan kan kasus yang Iya, lain benar, ya, iya, bukan benar, karena benar. stand up. Ini apa? Oke. Kalau kita pasti pernah nonton film Funny People kan? Pernah. Itu kan ada seorang komika di belakang Ya. ada tim penulisnya. Ada. Sampai hari ini di special show kamu yang keempat masih sendiri kamu fit semuanya. Yang sekarang udah ada. Udah ada. Sudah ada. Bagaimana menerjemahkan isi kepala kamu kepada tim kamu? Takutnya kan nggak sesuai ya gitu. Kalau saya selalu premis itu datangnya dari saya. Oke. Jadi Bukan mereka yang bukan olah dia ya. yang nyetor nih Bang ngomongin ini enggak. Tapi premisnya datang dari saya, baru di situ saya lempar ke mereka minta sudut pandang gimana ngolahnya ya bareng-bareng. Oke. Di mana kamu dapetin mereka? Anak komunitas. Mana komunitas? Jadi kalau saya tuh selalu kalau bisa tuh ya melibatkan mereka-mereka yang di komunitas untuk supaya bisa berkembang gitu. Ngasih rezeki juga buat teman-teman yang lain. Ini adalah mungkin mereka-mereka yang senang bercanda tapi tidak punya kemampuan komunikasi di depan orang dan segala macam. Enggak, gitu mereka ya? komika juga. Komika yang tapi levelnya masih komunitas, Iya, belum iya. punya Oh, exposure. bukan for exposure gitu. Iya, tapi secara kualitas mereka sudah oke. Keren. 1 jam 20 1 jam 20 menit. 20 menit Iya. ya. Itu yang sudah terjadi di Jogja dan Surabaya ya. Tapi kalau Jakarta sih pasti akan berkembang. Nah, kalau misalnya sebuah band mengadakan tour, repertoarnya pasti sama kan, Fit? Lagunya urutannya ini. Setlist ya? Setlistnya Iya, sama songlist gitu kan, kalau ya. band. Kalau komika juga sama urutannya. Tapi Atau kan tergantung suasana. Nah, tapi kan situasi politik dinamis sekali. Betul. Gimana kamu? Apakah mempertahankan beat yang udah ada sesuai dengan urutan yang udah kamu latihankan? Atau, wah ada berita baru tambahin, ada berita baru tambahin gitu? Iya, saya masih ngasih peluang untuk isu baru yang kayaknya emang kenceng banget diomongin gitu untuk selalu jadi tambahan. Tapi beat-beat jagoannya nggak saya ganti. Oh, tetap udah ada Tetap ininya. ada. Udah ada Berarti pakem buat lu yang sendiri paling ya. mungkin adalah bukannya berkurang durasi nanti di Jakarta adalah Tapi malah nambah. Kalau kamu punya beat, siapa yang pertama kali kamu perdengarkan beat itu? Siapa ya? Bini lo misalnya?
Sayang nih lucu nggak kata kamu gitu? Itu nggak? Atau ke siapa? Sesekali bini gue. Dan bini lu adalah seorang juri yang Penikmat baik. itu. Iya, dia fair kok. Fair, oke. Iya, dia dari kacamata penonton gitu. Kalau kayaknya kurang deh, udah kurang. Tapi kalau misalkan konteksnya untuk pengembangan, penulisan, ya itu tadi teman komedi Badi tadi, teman-teman komunitas. Oh, jadi di depan mereka dulu Di gitu? depan mereka kita lempar gitu. Udah oke atau belum? Ih, susah ternyata jadi komika tuh. Ya. Susah. Makanya kadang gua sama Tika kan MC ya 5 jam, 4 jam. Mereka cuma 30 menit, 3 kali lipat kita bayarnya. Nah, itu dia. Karena emang berat juga tugasnya. Tapi ya memang tidak semua punya kapasitas dan kemampuan seperti yang memang udah ada nama ya. Kita kadang-kadang dapat acara ini komika. Wah, Ya Allah, lucu pernah, banget Fit? gitu. Gua sama Tika ya waktu itu acara ada, aduh. Saya juga sering kok. Masa sih? Enggak. Ya mungkin aja, cuman waktu itu kami merasa yang udah ya ngomong aja kamu nggak lucu. Udah. Corporate Fit. Corporate ya. Corporate gigs itu memang Duitnya gede tapi duitnya bebannya gede, berat tapi ya. Bebannya berat. Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah naruh ekspektasi 100% di corporate. Artinya penerimaan penonton ya. Selalu saya turunin ke ekspektasinya ke 50. Segitu aja udah cukup gitu Iya, ya. segitu aja udah cukup. Karena mohon maaf nih Kang, ini mohon maaf ya. Kita kalau di level corporate bukannya kita mengkecilkan penonton atau segala macam, tapi biasanya kalau level corporate yang level ekonominya sudah di atas, biasanya respon ketawanya tuh suka Irit sekali ya. Irit Iya. sekali. Nah, ini pegawai semua ngelihat dulu Ngelihat dulu bosnya. atasannya. Bosnya ketawa, Bos gue mereka nggak ketawa, aku nggak ketawa. Ketawa gitu sebenarnya Pernah itu yang susah. di bom gitu yang Pernah. Itu mah udah Harus lah yang ngalamin. Harus ngalamin, pasti ngalamin. Dan udah ikhlas aja. Ya paling habis turun panggung langsung pulang sih. sebetulnya nggak cuma seorang komunikasi, kita juga sebagai MC kadang-kadang begitu naik, sebelum naik yang lucu ya itu beban dong Iya, kita. beban. Gitu. ya kalau kita mah harusnya nggak jadi beban, kita mah bukan stand up comedy. Iya, tapi karena kita dianggapnya pelawak, nah kita tuh harus lucu terus. Begitu gak ada ketawa, beban kan buat kita. Sama aja kayak stand up komedi. Oke, jadi komika udah bisa menjadi pilihan hidup lu sekarang ya Fit ya? Udah jadi Kak, alhamdulillah. Udah ya. Jadi hari-hari lu ngapain aja sebetulnya sekarang? Iya. Bikin materi terus gitu? Bikin materi aja, bikin konten di Instagram. Dalam sebulan bisa berapa kali open mic di show. acara show? Ini job berarti ya? Hmm. Kalau lagi peak season atau rame sih ya seminggu sekali sampai 2 kali sih. Seminggu 2 kali. Seri. Ini iya, dan tahun politik lagi rame nih. Iya. Justru kalau tahun politik makin rame atau malah tambah sepi, Jo? Makin rame. Makin rame. Apalagi yang sekarang Kang, karena menurut gua sekarang kan target pemilihnya adalah millennials dan Gen Z Gen Z. di atas 50%. Para capres, politisi semua berlomba-lomba narik hati mereka kan. Nah, kesenian stand up termasuk Yang cara yang diincer. dipakai untuk Bisa. menarik hati itu. Ada yang Karena ngomongin kamu dari salah satu kekuatan. banyak. Terus kamu? Hah? Apa respon kamu? Ya Selama kasih cocok harga aja. waktunya. Waktu kok gini? Ya waktunya cocok nggak gitu kan? Kasih harga aja. Kasih harga karena kamu nggak mau atau karena Ada yang sudah terjadi. Saya kasih harga buang pernah. Diambil tapi yang mereka. Belum, yang pertama nggak diambil karena emang waktu itu saya masih males sama partainya. Yang berikutnya karena sudah ada capresnya dari warna yang sama, saya kasih harga buang lagi. Tapi yang kali ini ditawar tapi dikit. Jadi Ditawar dipertimbangkan, dikit, iya. dipertimbangkan. Diambil akhirnya. Belum deal sih. Oh, belum deal. Tidak takut. Tapi artinya ada peluang untuk Ya. deal. Oke. ngarep ternyata dia. Loh, kalau yang sebelumnya nggak ada kabar sama Oh, sekali. iya, Yang sekarang benar, ditanya kalau live Kalau segini bisa streaming nggak? ada tambahan nggak? Oh iya. Minimal ada komunikasi lah gitu. Tapi nggak takut dicap merapat ke kekuatan tertentu. That's why harganya ditinggiin. Karena resiko. Iya. Dari grup sebelah nggak nawarin atau Betul. mungkin ada resistensi dari pihak-pihak lain. Betul. Tapi saya selalu berpatokan gini. Saya feedback saya ke klien yang manggung, saya bilang gini. Asal tidak ada hard selling, kalau ngomongin titip materi buat puji-puji Bapak, ya itu kan
Ya, Kita oke juga lah, masih, oke lah, ya. oke lah, oke. Kita kerja di corporate manapun kan Iya, kita emang bener-bener. untuk Puji-puji. puji-puji kan itu nggak apa-apa. Tapi kalau selama udah ada ajakan hanya coblos ini, pilih ini, jangan coblos yang lain, itu saya Enggak sorry, ya? enggak. Salah satu- Kalau diatur seperti itu saya nggak akan mau. Kalau nggak salah Gigi juga sama ya, dia Iya. setiap diundang mau, tapi tolong kayak alat-alat peraga buat itu Turunin dulu. diturunin, Betul. tidak ada atribut partai Dan sama tidak ada sekali. ajakan untuk mencoblos Ya, dan sebagainya. gitu. Jadi Memang memang betul dia profesional penampil aja. Betul, aja. profesional sebagai penampil aja. Oke. 9 Desember kita mau nonton Di mana sih di Jakarta? Di Keong Mas ya? Smesco. Keong Mas. Saya takut di situ, takut ada yang jalan. Wah, anjir, gede banget jalan keongnya. Ya kan kalau ada yang nguap, penonton nguap, jalan gitu. Padahal udah lama nggak ke Keong Mas ya. 9 Desember judulnya adalah Dekat dengan Rakyat. 2024 dekat dengan rakyat di Smesco Gedung Smesco. Nareswara Ballroom. Oke. Oke. Nah, ini satu hal yang dari dulu gue pengen gue tanyain sama lo. Ya, Ya. Kang. Kamu adalah orang Betawi asli, kamu adalah fans Persija. Persija Jakarta. Saya Bobotoh, Persib Bandung. Kita teman. Iya. Dari mana? Hah? Salam lagi dong. Ketika juga Bandung kan. Iya betul, tapi saya Persatuan Sepak Bola Rempoa. Persero. Terbatas gitu Perseronya. Soalnya gue emang gak ngikutin bola, tapi ya karena dulunya pernah di Bandung, bagaimanapun Iya. ya tetap di hati gitu. Coba kasih dong pesan supaya kan udah Damai. gitu. Coba ini berteman Iya, gua sama- waktu belum damai Nah, pun nih. saya selalu nggak pernah, saya termasuk yang nggak pernah lempar narasi perpecahan, permusuhan, perlawanan, nggak pernah. Saya hampir nggak pernah, mau di sosmed nggak Iya, betul. pernah. Ya dibuktikan dengan sama Kang Onal temenan, sama Randika Jamil kita temenan. Iya. Maksudnya ya sepak bola aja. Ya, dibantu permainan secara, itu mah gitu kan secara ini aja suportif aja, santai. Jadi maksudnya nanti main di Bandung, dia nih Ya. jangan ditonton anjir, Jakmania. Jangan sampai begitulah, harus Iya. bisa membedakan Iya, iya. gitu. Tapi kan, alhamdulillah ya. sih sejauh saya ada kesempatan kerja di Bandung sih nggak pernah terjadi seperti itu. Karena ya itu tadi, karena saya ini juga nggak ada niat Biasa negatif. aja. Toh kalau main kalah ya kalah aja. udah. Kalau hina ya hina aja Iya, gitu. biasa aja. Banter-banteran di sosmed ya itu hal yang wajar. Iya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah tuh ngasih narasi yang ya itu tadi. Ya kalau kalah berarti ya mempermusuhan. memang pemainnya kita kurang bagus aja gitu Ya kan. udah. Ya, dipancing sekalipun saya nggak pernah. Oh, dia mau. suka mancing-mancing gitu Ada. ya? Bahkan dari circle fans Persija sendiri ya kan kadang ya Kang Odal juga pasti gitu kan. Mohon maaf misalkan ada public figure tuh yang kita udah deklarasi punya fans club lokal. Pasti kan yang di grassroots tuh selalu kayak Kong bersuara dong soal ini. Pasti kan suka ada yang gitu kan. Saya juga bayang tapi saya nggak kepancing maksudnya. Ya, saya menikmatin bola ya fine-fine aja. Ya dan gak ada duitnya juga ngapain? Iya. Ada duitnya. Kalau ada duitnya aja. Yang pasti mah ya. 9 Desember gua masukin jadwal apa? Bener diundang nih. Kita masukin Kita jadwal, dia masukin ke list undangan, List undangan. gitu dong gitu. Aduh. Sundangan. Oke. Ya. Siap. 10 ya. Jangan jadi kebanyakan juga dong. Jadi tahu siapa? Mau ngajak Bobotoh. Karena jujur gua jarang menonton special show. Iya. Kalau gue ada beberapa kali. Kalau bukan teman-teman Iya. dekat dan entah somehow gue merasa kok connect sama yang sekarang, sama yang materi kamu ini. Iya. Dan harus beruntung, Ronald tuh jarang lo follow orang, tuh di follow sama Iya, dia. alhamdulillah Kang Onal, makasih Kang Onal. Satu syaratnya, Apa? jangan selfie muka segede frame. Orang ini akan gue unfollow sebentar lagi. Gue kapan, coba Ronald, gue pernah ini Ya karena nggak? gue tegur kan, gue selfie enggak, mulu. bukan gitu, karena gue tuh udah lebih syariah sekarang. Gue Tapi nanti nonton bisa bareng Kang Ogi. Augie, Iya, Ogi udah confirm nonton Oke, juga. Ogi udah keluar ya? Tapi Ogi beli tiket. udah keluar. Tapi Ogi beli tiket. Biarin lah. Enggak, gue kalau misalnya harus beli, gue Sebentar. beli. Augie beli tiket di Ticketbox atau di Jangan. nemu lagi? Jangan. Udah main basket lagi sekarang. Udah sekarang. Dia udah sering, udah dekat sama orang-orangnya juga sekarang dia. Ya.
David, teruslah menjadi Nur Bintaro ya. Siap Nur Bintaro kalau itu bagus. Namanya David Nur Bintaro. Betul. Cahaya buat Bintaro di sekitarnya Siap. tempat Nyai berada. Siap. Gitu kan ya. Tetaplah menjadi bintang di langit ya. Kenapa jadi itu? Tetap menjadi orang yang humble. Amin. Aku beneran suka dengan kehambelan kamu. Siap. David. Terima kasih Kang Wana. Terima Terima kasih. kasih Topik. Sukses ya David ya. Siap. Nah, Rotizen kalau suka sama penampilan dari Dek David ini, Kayak lagi di audisi. suka sama obrolan kita di episode kali ini, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Yeay! Dan tonton spesial show-nya Bulan Bandung dan juga yang di Jakarta dekat dengan rakyat.